Oke, video ini saya akan show macam mana buat e-invoice dalam SQL. Oke, so first thing first, kamu punya company profile, make sure kamu punya My Invoice ini, make sure kamu punya NRIC atau BRN sama kamu punya TIN number sudah lengkap. Oke, lepas lengkap, save, tekan connect My Invoice. Oke, masa dia load, ini connect My Invoice ialah dia akan link kamu punya SQL system sama Ershdim punya e-invoice API. Oke, dalam sini make sure kamu fill in kamu punya sandbox ERP sama kamu punya client ID, client secret 1 and 2, sama make sure kamu punya active environment ialah sandbox, bukan production. Sebab production kamu submit ialah real punya invoice. Okay, so kamu punya invoice start date mungkin first ini tarik all other text player. Okay, if you start on 1st of Jan, then you select the second one lah. Okay, so after that tekan register ERP, dia akan link kamu punya sistem dengan My Invoice punya dengan My Invoice lah. Okay, so first kalau mau submit invoice kan, make sure kamu ada customer data sudah. Okay, tekan new. Macam dulu saya share dengan kamu lah, itu SQL link dengan situs sudah, so dia boleh dapat kamu punya customer BRN sama TIN lah. Okay, so macam biasa, key in kamu punya customer punya nama. So contohnya lah, saya mau submit kepada Berjaya Berhad. Okay, tunggu dia load. Okay, so for example, ada ini pusat latihan Berjaya Berhad lah. Okay, replace the name. Yes. Okay, demo address. Okay, dia punya phone number. Okay, location dia. Okay, lepas tu make sure dia punya invoice submission yang select e-invoice Okay, make sure select invoice saja. Okay, kalau kamu mau buat consolidate, select consolidate lah. Ini none untuk yang yang belum mau submit invoice punya. Okay, invoice either kamu select invoice atau consolidate. Okay, so ini saya select invoice. Okay, save. Okay, so macam mana buat invoice? Saya pergi dalam sales, tekan invoice. Lepas tu macam biasalah, macam mana kamu buka invoice. So for example, saya sekarang sampai customer e-stream, consultation fee. Okay, save. Okay, kalau mau submit invoice, tekan ini my invoice, tekan ini submit sandbox invoice. Okay, so within 3 seconds itu invoice sudah submitted. Okay, dia ada generate ini QR sama ini details lah semua. Okay, so macam mana saya boleh send itu invoice untuk customer saya? Okay, tekan ini preview. Okay, tekan ini. Di dalam SQL dia sudah ready to report format untuk invoice punya. Okay, tekan OK. So ini adalah invoice punya report format. Itu QR, customer details, kamu supply details, buyer details, sama kamu punya item lah. Okay, so after that, since invoice sudah submitted, boleh nampak di tepi dia ada satu green tick. Okay, ini maksud dia invoice submitted, dia start itu countdown untuk 3 hari. Okay, to 72 hours countdown. Okay, next saya akan show you macam mana buat consolidate invoice. Okay, so for example ini 3 bills yang mau buat consolidate, saya tekan my invoice, consolidate submit sandbox invoice. Okay, tekan apply, take ini, lepas tekan apply. Okay, select 3 invoice yang kamu mau submit untuk invoice. Okay, tekan next, submit. Submit. Okay, tunggu dia load lah.
Oke, ini invoice sudah submit. Boleh nampak dia punya buyer name ialah general public. Oke, ini sandbox, ini consolidated invoice dalam SQL. Oke, next saya akan show you macam mana cancel invoice yang setelah submitted. Oke, so, as example lah, kamu sudah submitted itu invoice tapi kamu punya customer cakap, oh ini barang ada masalah atau dia punya nama ada masalah. Oke, kamu masuk dalam kamu punya invoice yang telah submitted. Oke, tekan ini my invoice. Lepas tu nampak ini cancel validated invoice. Oke, tekan reason for cancellation, wrong invoice details. Tekan ini initiate cancellation. Oke, so masa dia generate ini cross punya logo, maksud dia ini invoice sudah cancelled. Oke, so dalam HDM punya sistem, ini invoice sudah cancel. Tapi dalam SQL ini invoice belum cancel lagi. Oke, cuma invoice yang kena cancel. Oke, so means that ini invoice number boleh pakai balik. Masa kamu submit invoice yang baru, dia punya itu UUID akan tukar tuh. Dia tidak pandai pakai balik yang dulu punya. So kalau kamu sudah send customer itu bill, mesti kamu send satu kali lagi. Oke? Sebab dia punya invoice QR beza. Oke? Beza sudah. Oke? So ini untuk normal punya invoice sama consolidated invoice. Oke, next saya akan show you macam mana buat self-build invoice. Oke, pergi dalam general ledger, tekan cash book entry, lepas tu tekan new PV. Oke, for example sekarang saya mau submit untuk Ali. Oke, dia buat dia ada sales commission. Oke, so contohnya dia punya amount 100. Oke, macam mana saya submit invoice untuk dia? Oke, tekan ini more, lepas tu nampak ini submission. Sini kamu pilih self build. Oke? Lepas kamu pilih self build, kamu fill in dia punya details. So contohnya lah, Ali saya sudah key in dia punya details dulu. So saya pakai balik saja. Oke? Make sure dia punya TIN atau dia punya IC sama dia punya TIN sudah lengkap lah. Oke? Lepas lengkap, tekan save. Oke, kamu tekan ini my invoice, submit sandbox invoice. Oke, nampak di sini, ini ialah self-built invoice. Saya telah submitted kepada Ali. Oke, nampak di sini, dia punya supplier name Ali, buyer name Hakobi. Oke, sama dia punya QR lah. Oke, so ini untuk self-built invoice. Kalau kamu mau submit purchase invoice, oke, boleh juga. Oke, pergi purchase, tekan purchase invoice. Oke, di sini kamu pilih kamu punya supplier. Oke, so contohnya lah, saya punya supplier eStream. Oke, saya mau submit invoice kepada dia. Oke, saya setelah beli semen daripada ini eStream. Oke, saya save. Tekan ini sama juga. Tekan my invoice. Coba. Oke, make sure itu supplier submission di sini. Kamu mesti pilih self build. Oke, mesti pilih self build dulu. Baru kamu boleh submit invoice kepada dia. Oke, submit sandbox invoice. So, tunggu dia load. Nanti saya akan show you satu function dalam SQL saja. Oke, lain punya accounting software tiada ini function. Oke, self-build invoice boleh nampak dia punya supplier name, eStream, buyer name Hakobi. Oke, next saya akan show you macam mana import invoice dari kamu punya supplier. Oke, so ini saya pakai SQL Connect punya data. So, first kalau kamu mau import, make sure ini supplier sudah dalam kamu punya sistem. Oke, so di sini tiada, saya key in dulu eStream. Oke, kasih lengkap dia punya details. Oke, e-invoice submission di sini kamu tidak payah. Ini tidak payah tekan. Kalau kamu mau buat self build, kamu sendiri pilih lah. Tapi kalau dia supply yang kasih kamu invoice, kamu simpan none saja. Oke, tekan save. Lepas save, oke, sekarang saya pergi dalam
purchase invoice. Oke, macam mana saya import? Di sama punya tempat, tekan my invoice, lepas tu batch import sandbox invoice. Oke, tekan dia, tekan apply. Oke, di sini dia akan pull out semua data yang tentang kamu punya supplier yang kamu punya supplier submit punya invoice. Oke, so let's say saya mau import ini first three invoice ke saya punya sistem. Oke, saya tekan import saja. Lepas select, tekan import. Oke, import, tunggu dia. Oke, lepas kalau ini posting done, tekan OK. Oke, refresh. Oke, boleh nampak di sini ialah kamu yang itu invoice import dari my invoice punya. Oke, dan ini validation countdown sama ini imported from my invoice punya description. Tekan dalam boleh cek kamu punya info lah semua. Kalau kamu punya supplier tidak kasih kamu invoice, kamu boleh sendiri print juga. Oke, so tekan ini print itu purchase invoice, di dalam ada itu QR sama itu invoice details. Oke, lepas tu oke, tadi saya ada miss out satu barang. Macam mana batch submit invoice? Oke, tidak payah tekan satu-satu invoice untuk submit. Satu kali submit semua invoice. Oke, bukan consolidate ah. Oke, so contohlah, saya create invoice untuk 3 individuals. Tadi itu Berjaya. Oke, save. Oke, lepas tu new, go link. Oke, semua dalam item lain-lain ah. Oke, saya pergi balik saya punya invoice. Dan nampak di sini ada ini 3. Oke, ini cancel punya, saya pun submit. Oke, 3A. Oke, tekan ini, batch submit sandbox invoice. Oke, lepas tu pilih yang tadi create tu 3 invoice. Oke, untick ini email validated, tekan submit. Oke, tunggu dia. Sekarang dia submitting. Oke. So kalau ada error dia akan akan show di sini pada punya masalah. Oke, tunggu dia. Untuk yang kedua sama ketiga, tunggu dia submit. Oke, boleh nampak di sini masih submitting. Oke, ini mungkin ada masalah lah. Oke, tunggu dia sekejap saja. Oke, so while that is submitting, saya akan show kamu yang lain punya function. So, ada satu function lagi dalam SQL saja yang ada. Oke, tekan ini cloud, tekan ini my invoice. Di dalam ini my invoice, kamu boleh nampak kamu punya dashboard. Berapa invoice kamu sudah submitted, berapa invalid, berapa cancel. Dia punya total validated amount berapa. Oke, semua kamu boleh nampak di sini dalam. Oke, so lepas itu saya tengok balik tadi batch submit punya sudah submitted atau belum. Masih submitting. Oke, biar dia lah. Biasa kalau begini ada masalah, kamu boleh cancel itu invoice atau tunggu dia submit saja. Since dia punya countdown sudah start sudah. Oke? Oh, di sini dia punya status sudah jadi submitted. Oke? Oke, tidak apa. Oke, that's all lah yang saya mau share punya barang. Thank you.